Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bisyahri Ramadan wa faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya, membahas masalah cinta. Dalam bahasa Al-Qur'an, cinta biasa dikaitkan dengan habbaba ilaikumul iman. Hakikat cinta pasti dasarnya adalah iman. Dalam bahasa lainnya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Cinta dikaitkan dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaitannya dengan tadi malam pembahasan zakat, infak, sedekah, sedikit infak, zakat, sedekah. Ini dalam bahasa Indonesia memang ada perbedaan. Tapi dalam bahasa Al-Quran, terkadang sedekah itu juga dipakai makna zakat. Innamas sadaqatu lil fuqara'i khudh min amwalihim sadaqatun tutahhira. Menggunakan sedekah, padahal itu adalah zakat. Infak, wa mimma razaqnahum yunfikun. Menggunakan infak. Jadi setiap kata dalam bahasa Arab ini memiliki indikasi, ada indikator makna mendalam. Namun ketika kita melihat dalam atau memperhatikan dalam bahasa Indonesia, kalau mengatakan infak itu berbeda dengan zakat, berbeda dengan sedekah. Kalau infak bersifat ya khusus tapi tidak wajib. Misalnya infak setiap subuh tidak memiliki takaran, tidak memiliki ketentuan. Kalau sedekah itu juga tidak memiliki takaran, dan itu bisa berubah berupa perkataan, berupa harta, berupa ya barang, itu semua. Tapi ketika kita melihat dalam bahasa Al-Quran, itu sebenarnya bisa digunakan juga. Infak ini bisa digunakan karena kenapa? Dalam bahasanya Al-Quran, ma anfaqtum min khair. Ma anfaqtum min khair berarti apa yang kalian infakkan berupa kebaikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penegasannya di sini adalah yang penting kita betul-betul memahami yang namanya zakat. Yang namanya zakat ini. Kalau nanti ada orang masuk di neraka jahanam atau masuk neraka sakar, dalam Al-Quran mengatakan, ma salakakum fi sakar. Apa yang membuat kamu masuk di dalam neraka sakar? Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Kami dulu di dunia tidak menegakkan salat. Walam nakun nut'imul miskin, dan tidak memberikan makan kepada orang miskin. Jadi tidak lagi mengatakan bahwa kami tidak berinfak. Kenapa? Permasalahannya nanti begini. Apakah amilnya bermasalah, atau petugasnya bermasalah, atau orang-orang yang berinfak bermasalah atau berzakat? Jadi Al-Quran mengatakan, kalau mau dilihat hati-hati yang berzakat, jangan sampai tidak cukup zakatnya, tidak mengeluarkan zakatnya,
hati-hati orang yang petugas zakat, jangan sampai ada penyelewengan. Hati-hati dalam hal amil zakat, jangan sampai tidak sampai kepada mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Itu bahasa Al-Quran. Lam naku nutu'imul miskin. Dia tidak mengatakan kami tidak berimpak. Kalau kami tidak berimpak berarti cuma satu dikena. Tapi kalau mengatakan lam naku nutu'imul miskin, itu petugas bisa juga masuk. Kenapa? Mungkin tidak adil. Makanya amil ini itu ada dua. Ada amil tafwid, itu petugas atau amil yang menentukan kebijakan zakat. Itu ketentuannya atau syaratnya Islam, berakal, balik, adil, melihat, mendengar, paham bab zakat. Paham bab zakat ini yang mengatur pelaksanaan atau ketentuan masalah zakat. Kalau ada namanya amil tanfiz, pelaksana, seperti imam di masjid itu pelaksana, atau ya bukan amil, dia pelaksana tugas, yaitu cukup berakal, adil, balik, mendengar, melihat. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya nanti ini kaitannya kenapa misalnya tidak melaksanakan atau ketika kita khusus di pembahasan zakat ini tidak menunaikan, memberikan kepada orang miskin, itu ternyata tadi hubungannya cinta. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwah wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Manusia ini dijadikan indah apa? Cinta terhadap syahwat, keindahan wanita, keindahan wal banin, anak-anak. Ini terkadang orang tidak mampu melaksanakan dengan baik, mungkin karena syahwatnya atau hawa nafsunya yang membawanya untuk, ya biasa kan ini kalau wanita, apakah anaknya atau istrinya yang membuatnya sehingga tidak berlaku jujur atau berlaku adil dalam hal melaksanakan atau menggunakan harta atau menggunakan fasilitas publik, fasilitas negara. Ini biasanya ada hubungannya nih. Kenapa? Karena terlalu cinta kepada istri, terlalu cinta kepada anak, atau terlalu cinta kepada harta kendaraan, sehingga terkadang sibuk memperbaiki kendaraan, ternyata itu hasil zakat misalnya. Hasil zakat orang tidak diberikan kepada mustahik, dipakai bersenang-senang. Itu juga karena cinta berlebihan kepada harta, atau cinta berlebihan kepada kendaraan itu sendiri. Dia menggunakan harta zakat untuk kesenangan dirinya sendiri. Apakah dia muzaki, lebih mementingkan membeli kendaraan daripada mengeluarkan zakatnya misalnya, atau penerima amil zakat ini yang menyeleweng dalam penggunaan zakat misalnya, sehingga tertarik dengan memperkaya diri. Ini juga dikecam atau hati-hati, kata Al-Quran, hati-hati. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Ini hanya kehidupan dunia. Ini kehidupan dunia. Hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini juga kalau kita melihat dari ayat yang lain, liyunfiq, hendaklah kalian berimpak, hendaklah kalian berzakat. Dzu za'atim liyunfiq dzu sa'ah
min sa'atin, sesuai dengan keluasan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Falyunfiqu mimma atahu Allah. Kita hendaknya berinfak sesuai dengan, kalaupun misalnya ya kalau moki selamat yang minimalnya tadi malam ini, kalau sudah ada 4 juta atau 3 juta lah, kalau mau selamat, setiap bulan kita ada penghasilan 3 juta, keluarkan tidak berapa, 3 juta, 3 juta setengah, 4 juta atau 5 juta, tinggal nanti dikali 2,5%. Nah, karena ini rata-rata di sini adalah pedagang atau pegawai. Hadirin yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Tapi kalau petani, ya misalnya ya dia penggarap sawah, itu kalau dia menggunakan air hujan berarti 10%. Kalau dia menggunakan air apa ya? Air bukan air laut, bukan air hujan ya, maka zakatnya 5%. Hadirin yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Jadi kita ini sebagai pedagang, pengusaha tidak terlalu banyak, 2,5%. Ini perlu diperhatikan. Falyunfiqu mimma atahu Allah. Ya. Karena kenapa? Kalau sebenarnya kita melihat Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani setiap jiwa ini sesuai dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya ketika kita diberikan rezeki oleh Allah, Allah sudah mencukupkan. Allah seakan-akan, ini saya kasih kamu ini, keluarkan zakatnya atau keluarkan infaknya, keluarkan sedekahnya. Kata Allah, sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan menjadikan setelah kesusahan itu ada kemudahan. Seakan-akan kalau kita ingin mudah tadi, ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, apa cinta Allah? Qul in kuntum tuhibbunallaha yuhibbukum fattabi'uni yuhibbukumullah. Kita akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan berzakat, berkasih sayang kepada orang miskin, berkasih sayang kepada sesama manusia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati kita senantiasa memahami dan betul-betul menyadari pentingnya berzakat ini, berinfak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kunci yang terbaik kata guru kita, kalau ingin mempunyai rezeki 5 juta, niatkan berzakat 5, zakatnya 2,5% dari 5 juta. Jadi misalnya kalau kita mau berzakat niatnya 2.500.000, berarti berapa keuntungannya itu? Hadirin yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Ya, 25 juta berarti 1 miliar. Jadi diniatkan memang, kalau bahasa Al-Qur'annya, intu qridullaha qardan hasana. Siapa yang meminjamkan Allah Subhanahu wa taala dengan pinjaman yang baik. Nah, kalau kita mau meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sama dalam bulan Ramadan ini. Ini bulan Ramadan ini banyak buka wakaf seperti di Panduami ya. Arif ini ada buka misalnya pembebasan lahan 1 meter 35.000. Maka boleh kita catat nama saya 20 meter. Meskipun di bulan Ramadan ini belum dibayar, pahalanya sudah tercatat pahala bulan Ramadan. Jadi saya ulang, kalau misalnya di sini ada pembebasan lahan, kita catat nama saja. Misalnya 10 meter, saya 1 meternya misalnya 50.000, berarti 10 meter 500.000. Nanti dicicil di luar bulan Ramadan, pahalanya sudah dicatat, pahala berimpak di dalam bulan Ramadan atau berzakat dalam bulan Ramadan,
atau bersedekah dalam bulan Ramadan itu sudah dicatat, tinggal nanti pelunasannya di luar Ramadan. Itu namanya intu qridullaha qardan hasada yudhaif lahu, Allah akan memberikan balasan yang berlipat ganda. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi sekarang ini banyak pendidikan yang butuh dana. Kalau kita ikut andil dalam berimpat dalam hal pembangunan, pembebasan lahan, sampai berapa tahun pun kita meninggal, siapa dan apa kegiatan kebaikan dilakukan dalam impak kita itu, maka pahalanya terus mengalir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya boleh jadi sebenarnya amal kita 500.000 tapi berlipat ganda. Mungkin 10 tahun ke depan harga itu tanah menjadi misalnya harga per meternya dari 50 menjadi 5 juta, maka pahala kita berlipat sampai hitungannya 50 juta misalnya. Hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang namanya cerdas berimpak. Hadirin, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita betul-betul mampu berzakat, berimpak dan bersedekah. Demikian, nun wal qalam wa masturun, wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.